أرسلنا وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بآل البدر أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alf shahr. Tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Alhamdulillah. Sebentar lagi kita masuk bulan suci Ramadan. Allah berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an." Bulan Rajab, ada doanya, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna. Apa arti kata berkah? Bahasa Arab makna berkah itu apa? Berkah itu ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Kemudian waballighna Ramadan, ya Allah sampaikan kami ke bulan suci Ramadan. Rajab, Sya'ban mulia ibu-ibu karena persiapan untuk bulan Ramadan. Dan Ramadan adalah bulan yang mulia karena Al-Quran. Maka amalan yang paling bagus itu adalah tilawatul Quran. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar dan mengajar. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah matikan kita dalam golongan ahlul Quran. Ustaz, siapa mereka yang ahlul Quran? Bukan yang hafiz Quran 30 juz lalu lupa, bukan. Ahlul Quran adalah mereka yang cinta dan terus mempelajari. Jadi Ustaz, ada amalan khusus bulan Sya'ban. Sepakat para ulama, tidak ada amalan yang khusus untuk bulan Sya'ban, tapi memang para ulama menganjurkan kalau nak sholawat boleh sebanyak-banyaknya. Kenapa Ustaz? Ustaz, apakah lebih afdal kami istighfar di bulan Rajab tapi tidak istighfar di bulan-bulan lain? Anda katakan di sini, Rajab itu adalah bulannya Allah. Seluruh istighfar bagus setiap bulan, tapi memang yang paling afdal adalah istighfar dengan ikhlas, bukan hanya di bulan Rajab. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Nah, subhanallah. Jadi Bapak Ibu, Ramadan sebentar lagi. Maka dari itu kagak esok-esok tarawih bagus, tapi ingat kalau ada khilaf para ulama mengatakan Ustaz tarawih bagus di mana? Anak pribadi mengatakan yang bisa di masjid-masjid. Yang tidak bisa maka kerjakan tarawih, tapi lebih mulia dan istimewa solat witir daripada solat tarawih. Lebih mulia lagi dan istimewa lagi solat rawatib qabliyah dan ba'diyah. Banyak orang meninggalkan qabliyah dan ba'diyah demi mengerjakan tarawih. Yang sunnah dikerjakan, yang wajib tinggalkan. Ya. Contoh lagi sekarang, kemarin ada kejadian salat khusuf gerhana. Apa hukumnya? Sunnah. Ramai-ramai datang salat tasbih di masjid. Tapi ketika salat wajib, sikok 2, 3. Sikok di sini, sikok di sana. Maka dari itu ibu-ibu, perkara yang sunnah itu apa? Sunnah itu adalah jika dikerjakan mendapatkan pahala, jika ditinggalkan tidak berdosa tapi rugi. Ustaz, sunnah Nabi Muhammad banyak sunnah Rasulullah SAW. Ibu-ibu catat di sini, beda antara hadis dengan sunnah. Ya, Guruana Prof. Uswatun. Beda antara hadis dan sunnah itu apa Ustaz?
Kalau hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam sebenarnya sama ya, tapi kalau dalam definisi, kalau hadis itu adalah qaulan wa fi'lan wa takriran wa sifatan. Qaulan perkataan, perbuatan, takriran ketetapan dan sifat Nabi Muhammad. Itu hadis. Seluruh yang berasal dari Rasulullah itu hadis. Tapi ada sunnah. Sunnah itu sesuatu yang dikerjakan Nabi berulang kali. Contoh, Nabi sebelum tidur membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Itu sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis dan sunnah sama, tapi kalau didefinisi agak berbeda. Kita katakan Allahu a'lam bis-shawab. Jadi bulan Ramadan sebentar lagi, mungkin hari apa kita puasa? Hari Rabu atau Kamis? Kira-kira? Kayaknya Kamis ya. Jadi malam Kamis, Rabu malam Kamis lah tarawih. Insyaallah. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah sehatkan, Allah afiatkan, sehingga Allah jadikan Ramadan ini bulan yang penuh keberkahan dan ampunan. Amin Allahumma. Baik. Kita masuk hadis arba'in. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibu-ibu, paham sebentar sebelum majlis ikhtitam penutup. Itu akan berjumpa lagi mungkin di bulan Syawal ya, setelah Idul Fitri insyaallah. Ada hadis yang pertama sahih, hasan dan dhaif. Sahih itu hadis yang asli. Tapi yang paling istimewa itu 6 imam. Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Tapi ibu-ibu dan bapak, yang sangat istimewa hanya 2. Bukhari dan Muslim. Yang lebih istimewa lagi Bukhari. Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari yang lahir di Bukhara di Uzbekistan. Subhanallah. Yang paling istimewa. Ustaz, banyak ada hadis maudhu, sangat banyak hadis maudhu. Apa hadis maudhu? Hadis yang palsu. Yang kita telah dengar apa? Makanlah sebelum lapar, berhentilah sebelum itulah. Saking palsu nak kata di kitab hadis yang jadi bagus tak? Bagus dalam kesehatan, tapi ini bukan qaul Rasulullah, bukan hadis tapi qaul para ulama, perkataan dari para ulama. Kita masuk hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sahabat Nabi Muhammad SAW datang, laqad sa'alta an azim. Hadis ini panjang ya. Mengatakan, ya Rasulullah, akhbirni bi amalin yudkhilunil jannah wa yubaiduni anin nar. Wahai Rasul, katakan sama anak pribadi amalan yang mendekatkan surga dan menjauhkan dari api neraka. Panjang. Ta'budullah la tusyriku bihi syai'an. Perkara syirik ini anak hari apa dan Roma tuh? Hari apa? Selasa ya? Senin mungkin ya? Ada kejadian bapak-bapak, sakaratul maut itu asli ya, bapak ibu-ibu, yang menyusahkan sakaratul maut termasuk kabair. Oh enggak kabair. Kabair itu dosa-dosa besar. Yang pertama asyirku billah, syirik kepada Allah azza wajalla. Jadi ada seorang yang meninggal sakaratul maut 4 hari. Ini kejadian baru. Sebagaimana datang anak pribadi mengatakan, ini bu ini susah. Kira-kira ada berbau syirik atau enggak? Jadi ibu bapak, kalau ada yang sakaratul maut, diucapkan yang paling afdal dalam hadis itu ucapan la ilaha illallah. Dan kalau ada barang sihir, keris segala macam, hancurkan. Tidak masalah. Ustaz, kami kan enggak. Bacakan amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun sampai dengan la yukallifullahu nafsan illa. Dalam hadis Nabi Muhammad tidak ada sihir bagi yang mereka membaca surat Al-Baqarah 2 ayat terakhir. Anak ingat, anak ruqyah nenek dari dosen UIN. nenek dosen UIN. Ustaz, ini susah untuk diajak komunikasi, sumpah serapa. Anak katakan ini sudah tua. Ini bukan nak diruqyah tapi memang sudah gangguan mental, pikun. Jadi bu bapak, ada beda, ada gangguan mental atau psikis, ada gangguan jin. Gangguan jin ini biasanya mereka yang bersekutu dengan jin. Hati-hati. Maka Allah turunkan dalam qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Perkara syaitan dengan jin jangan coba-coba. Lewat depan kuburan kan pernah kan?
Bahaboyot minta ilmu, agak ni. Tak mati wong ni lah. Minta ilmu, bahaboyot tahan bawa ayam panggang dari Pak Tris. Apa dah antar ke rumah Ustaz weh? Bahaboyot makanlah, wong mati disuruh makan. Asyirku billah, cicak nyampak di pala kita nasial seumur hidup. Itu perkara syirik. Nah, apalagi wanita yang hamil. Wanita hamil harus bawa sapu lidi. Untuk apa sapu lidi? Bawa gunting. Untuk apa gunting? Yang macam ini bukan setan takut, tapi manusia ini akan mendekatkan kepada syaitan. Jadi ibu, yang macam ini tidak ada dalam Islam. Mandi kembang 7 rupa setelah dapat mobil. Tidak ada. Ada punya jamaah, Ustaz, anak ini baru beli mobil baru. Kira-kira Ustaz dimandikan tak 7 kembang? Bingung mana dalil dari mana nih? Jadi ibu, tidak ada yang macam itu. Perkara yang menyesatkan dhallu wa adallu itu mengundang dari syaitan. Jadi kalau kita ragu segala macam, tanyakan dan para ulama. Dan kalau kita takut, baca Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Ya, itu bagus. Atau amanar rasul dan la yukallifullahu nafsan usaha. Kemudian wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasumu Ramadan. Kita bahas wa tuqimus shalah. As-salatu ala waqtiha. Amalan yang paling mulia apa itu? Salat pada tepat waktu. Ustaz, cak mana anak pribadi ninggalkan salat karena sengaja? Berdosa. Ada seorang yang di Palestina misalnya. Mereka make pakaian yang tidak menutup aurat karena keterbatasan pakaian. Apakah gugur perintah salat tadi? Tidak. A'dzarus salati ithnani. Uzur salat cuma 2. An-naumu, tidur, wan nisyan, lupa, tapi harus diqadha. Maka dari itu kalau kita tetap berada dalam pakaian yang tidak menutup aurat karena perang, maka kerjakan salat, tapi ketika ada pakaian untuk aurat kita pakai dan qadha lagi salat tadi. Jelas sampai sini? Bahkan orang yang operasi pun selama masih sadar maka wajib untuk salat. Wajib. Subhanallah. Para ulama mengatakan orang yang meninggalkan solat, bahkan dalam hadis Rasulullah SAW, ini bisa diperangi oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi itu fawailul lil, kecelakaan bagi orang-orang yang solat, apalagi yang tidak mengerjakan solat. Allahu a'lam bishawab. Maka ada ungkapan solat dengan pikiran yang kemana-mana lebih baik daripada kemana-mana tidak solat. Oh tidak Ustaz, anak tidak biala anak solat eling we. Hati. Tahu solat eling? Allahu Akbar dalam hati be. Anak sudah solat tak hati macam itu. Ya, Allahu a'lam bishawab. Habis ini ada pertanyaan atau didinginkan oleh keadaan, silakan. Ibu-ibu, bapak-bapak. Nah, Rifnal. Oh, Rifnal. Oh, bukan Mas ya. Sore asar tapi berhubungan kadang-kadang dalam gawe kan motor atau keringetan nimbul tuh kalau sudah itu tuh jangan masuk itu sekolah berjamaah di masjid itu kan gawe atau kita balik dulu Baik. Ingat kata Rasulullah SAW, as-salatu ala waktiha. Salat atas waktunya, bukan tepat dan di awal, tapi memang afdal di awal. Tapi anak pribadi mengatakan kalau sempat balik dulu. Apa dalilnya? Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Taubat itu utama bahasa hati, tahir, toharo itu bahasa badan untuk membersihkan. Jadi Mas, benar diusahakan tepat waktu. Tapi kalau kondisi masih bawa busuk, mambu bekasem, maka mengganggu. Bahkan Nabi Muhammad SAW mengatakan jangan masuk masjid kalau kalian makan bawang putih rebus. Kenapa? Baunya menyengat. Kita kiaskan. Berarti Ustaz, kalau mampu bawang putih masuk ke masjid, tarawih pula 21 rakaat, nah mati ya.
Yang bau bawang be makruh, apalagi yang ngerokok. Ya. Paling tidak berkumur-kumur. Jadi hilangkan dulu. Nah, jadi kasus macam ini lebih baik mandi dulu. Tapi Ustaz, kalau mepet waktunya, mepet, maka diusahakan kerjakan dulu sholat. Karena ingat, syarat sah sholat itu adalah suci dari hadas kecil dan hadas besar. Nah, kemarin udah jamaah Ustaz, yang tua, dia nanya, Ustaz, ana nih sholat, tapi lupa mandi junub. Cak mana Ustaz, sah tak kira? Sah tak kira-kira? Kasus macam ini, kalau dia lupa, ya, lupa dan memang tak tahu, bukan lupa, Pak, tak tahu dan tidak menyadari, dimaafkan. Tapi kalau dia lupa dan ingat dia ingat, maka harus diulang solat tadi. Karena lam yasih, la yasih, tak akan sah solat. Dia lupa, bisa di besoknya baru dia ingat. Nah, kerjakanlah di besok tadi. Harus dikodok. Tidak ada alasan untuk Ustaz tak usah sholat, dah khatib. Jadi hati-hati ibu, bapak lagi berperang tu kaget mandi junub. So bapak pengantin baru, ya. So bu jangan lupa Pak ya. Jadi ibu kalau dalam kasus macam ini, maka memang kalau dia memang tidak sadar, memang tidak tahu, maka dimaafkan. Tapi kalau memang dia tahu, maka inilah yang harus diqadha. Contoh lagi, ada seorang imam, bukan imam ya, ada orang solat, tapi kita tahu bahwa ini kurang serakaat. Kita nak nagar dia lah balik, dan kita tidak tahu dari mana ini. Solat dia tadi sah tetap, karena tidak tahu. Bahkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW, ketika kita lupa solat rakaat kedua atau ketiga, 2 atau 3, maka pilih yang 2, yang paling dikit. Dalam hadis yang lain boleh mengatakan, ada yang mengatakan tambahkan sujud sahwi. Ada yang mengatakan kalau kita yakin, emang yakin, dikuatkan keyakinan kita, maka tidak perlu dilakukan untuk sujud sahwi. Jadi ibu-ibu tergantung sesuai situasi dan kondisi. Jadi kita harus paham, ketika awal begawe, Randy pakaian yang sangat busuk, lah deket maghrib, maka kalau dah katik najis, maka kerjakan solat. Allahu a'lam. Boleh, Pak? Kalau mengawal kalau lain, kalau umpamanya ada itu tidak menghindari dari haram, tapi kalau yang macam apa yang satu awal itu merupakan itu kalau kadang-kadang tergoda itu memang saya itu menggunakan akan kadang-kadang perubahan ada dia itu Baik. Ada perbedaan, ada khilaf. Ilmu fikih ini Bapak, ada khilafiyah. Contoh lagi yang contohkan sebelumnya, ada sahabat Nabi Muhammad SAW yang dalam perang ini, Nabi menyuruh untuk sholat di, kita katakan masjid fulan. Sahabat memahami dua, ada yang memahami harus di situ, nyampe lewat maghrib terus di situ. Ada pendapat kedua, kalau kita lebih cepat, lebih bagus mengerjakan sholat. Sehingga banyak khilaf, banyak perbedaan dalam ilmu fikih. Apa arti fikih itu? Pemahaman. Jadi kalau kita bahas ilmu fikih, pasti akan banyak pemahaman. Kita bahas sekarang di sini tentang menyikapi perbedaan. Dalam hadis Rasulullah SAW ada namanya ijtihad. Apa ijtihad? Ijtihad itu adalah kesungguhan untuk menentukan hukum atau kapan Ramadan, kapan Syawal, dilihat dengan hilal, bukan halal ya, hilal ya. Jadi Bapak Ibu,
kalau macam ini Nabi mengatakan lebih baik mengikuti pemerintah. Kenapa Ustaz? Bukan ini mik keluar ya. Ayat kata anak tak perlu Muhammadiyah. Anak pribadi mengatakan Muhammad dia itu bagus. Muhammad dia pendirinya Kiai Haji Ahmad Dahlan. NU pendirinya tak betul Gafin. NU pendiri NU adalah Kiai Haji Hashim Asy'ari. Semuanya berkiblat sama guru sama Kiai Haji Soleh Darat. Mereka ada perbedaan tapi tetap berkawan. Anak pribadi mengatakan lebih baik memang untuk ikut pemerintah, termasuk anak pribadi. Ya. Salahnya kita kalau ijtihad maka tidak berdosa, kecuali kalau pemimpin kita yang sengaja untuk macam-macam, maka dia yang berdosa, sedangkan puasa kita akan dinilai ibadah. Selesai. Ya, jadi bapak-bapak jangan takut untuk ngikutin pemerintah karena yang bertanggung jawab mereka. Tapi kalau mereka sudah berijtihad, apa ijtihad? Ijtihad itu adalah kesungguhan, maka tidak ada dosa, ada pahala. Seperti seorang hakim, nah, ini terakhir contohnya. Seorang hakim yang mereka mengatakan, oh ini salah, tahu-tahu benar. Kalau mereka sudah berijtihad, bersungguh-sungguh, maka tidak ada dosa. Yang penting tidak ada niat untuk menyalahi itu. Contoh lagi, yang terakhir. Makan kalbun, anjing, khinzir itu haram kan? Sepakat kan? Tapi Ustaz, ada keadaan terdesak. Dalam hutan tidak ada lagi makanan. Dalam hutan tidak ada lagi makanan. Kemudian kalau tidak makan ini anak meninggal. Lihat kaidah Quran. Famanitturra ghairu baghin wala adin fala itsma. Kalau tidak ada keinginan dan tidak berlebih-lebihan maka tidak berdosa. Tapi dalam keadaan terdesak. Jadi tidak boleh babi guling, babi bakar, tak boleh. Laju-lajuan, halal lah boleh, bukan halal itu, terpaksa. Kata kunci no, terpaksa, bukan halal ya. Inna Ustaz halal tak boleh. Tidak halal ya. Contoh lagi nih. Hukum makan durian itu apa? Halal tak? Halal. Ada orang yang stroke misalnya, atau riwayatnya habis sembuh dari stroke. Durian kata dokter jangan makan durian. Ini kan halal. Ketika dikasihkan dengan mereka, apa hukumnya? Tak boleh. Darurat. Dalam kaidah fikih la darara wala dirar. Maka dari itu durian itu halal pada umumnya. Tapi kalau yang makan dari orang yang stroke atau ada kemungkinan sampai meninggal, maka dihati-hatikan. Ini murid-murid Ustaz ini dari supaya para anak-anak tahfiz. Jadi saya suruh hadir ke sini kalau murid-murid anak ada yang meninggal neneknya tadi. Jadi ibu-ibu lanjut. Nah, Ustaz hari ini bawa kurcaca. Kurcaci itu baru ditalang kemang wae nih. Pak Awan ini sudah abi-abi ini. Pak Awan ini subhanallah Bapak Ibu hafal Quran 31 juz. Subhanallah, enggak tahu sejuz dari mana. Jadi anak ingat goyan guru-guru kami kalau ada orang yang hafal susah, dikatakan antum tuh hebat. Cuman lama bae. Jadi ibu-ibu penghafal Quran, kalau pengen hafal Quran, anak pribadi mengatakan tekad luar biasa. Ngapal itu mudah, tapi yang susah untuk murojaah. Apa murojaah? Mengulang-ulangi. Allahu a'lam bishawab. Habis ini lanjut atau pertanyaan? Tidak ada? Wah, masya Allah. Itu. Tapi ini berangkat misalnya jam 7 pagi. Tapi sudah tidak puasa dia. Tak puasa di? Belum siap puasa. Dia baru datang ke siap pagi kan ya misalnya. Belum jalan. Rencana nak misalnya pergi nak ke Jawa misalnya. Pagi ya. Kalau sudah tak puasa misalnya. Tak puasa. Tak puasa. Kalau biasa nak berangkat jauh tadi. Apa hukum tidak berpuasa ya? Belum berjalan, tapi dia sudah
tidak puasa. Oke. Perjalanan jauh. Musafir, Bapak Ibu ingat, diusahakan untuk berpuasa. Diusahakan. Banyak khilaf. Tapi memang dicontohkan oleh Dr. Dr. Syafiq Riza Basalamah. Ustaz Syafiq Riza Basalamah ini lulusan S3 dari Madinah. Bukan dari UIN kayak ana. Dari Madinah. Ini ahli hadis. Sama kayak Ustaz Khalid Basalamah. Sama-sama bahasa lama, tapi mereka memang tidak saudara. Marga itu ya, bahasa lama ibu-ibu bapak-bapak. Ustaz Khalid dalam perjalanan naik pesawat. Mungkin kita katakan dari Jakarta mungkin ke Jambi. Ustaz Syafiq. Kan enggak makan waktu kan? Dan enggak capek, tapi dia tidak berpuasa. Kenapa tidak berpuasa? Sebenarnya lebih afdol untuk berpuasa. Tapi karena dia ulama, dia mencontohkan murid-muridnya bahwa ini boleh loh. Jadi seorang ulama mengatakan, contoh lagi, ada seseorang ustadz mengatakan bahwa kayak Nabi Muhammad SAW, ini Nabi Muhammad mengatakan makan dof. Tahu tidak dof? Dof itu seperti biawak. Dok, bukan dok ya. Kalau dok itu apa? Anjing. Dof itu seperti biawak. Tapi bedanya biawak di kita, di Indonesia diparit gitu. Dan makan bangkai. Kalau dof ini memang agak berbeda dia. Mereka hidupnya bukan tapi di padang pasir dan tidak memakan bangkai. Sehingga sahabat Nabi Muhammad SAW pernah makan dof. Tapi Rasulullah SAW tidak memakannya. Boleh tak? Boleh. Itu namanya hadis takriri, hadis ketetapan Nabi Muhammad SAW. Tapi ingat, kalau ada khilaf, ada perbedaan, maka anak pribadi mengatakan kalau dalam kasus ini lebih baik puasa. Tapi kalau tidak berpuasa, memang ada pendapat yang membolehkan karena dia musafir. Tapi kalau musafir dari sini ke Parabomole, naik mobil mulu, sayangnya tidak puasa. Kan? Kecuali kalau bapak, ibu, adik-adik jauhnya dari sini ke Papua, bolehlah. Tapi kalau misalnya kan berangkat kan, jam-jam dia merokok kan, pada masuk pada berangkat misalnya kan, mana hukum itu? Oke, toib. Kalau belum berangkat, baru rencana. Ini berarti ingat ibu-ibu, kalau masih rencana maka tidak boleh. Tapi kalau sudah ada pasti, maka ini harus boleh. Yang merokok itu kan banyak khilaf ulama. Ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan haram. Anak pribadi mengatakan puasa kalau kita merokok. Ada murid ustaz pribadi, ustaz yang batal itu kan makan minum. Anak merokok tidak batal, nenek kau ngomong. Rokok itu kan terasa manis. Ya, walaupun udah asapnya masuk di sini sebagian sedikit, batal. Yang enggak. Jadi kalau niatnya tadi lah ada niat yang yakin, tidak masalah. Tapi kalau cuma niat tapi tidak tahu jadi apa tidak, nah tidak boleh. Tidak boleh. Ya, anak berkatakan kita pendapat yang paling aman, jangan kalau ada niat. Anak pribadi mengatakan, anak khilaf ulama ya, ibu-ibu. Fikih ini memang Indonesia adalah fikih Syafi'i. Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, lahir di Gaza tahun 150 Hijriah. Tapi kalau ada hal yang berbeda tidak usah disalahkan. Oke? Jadi Bapak Ibu, kalau bisa puasa, tapi kalau tidak bisa, kecuali dalam keadaan sakit atau keadaan musafir atau ibu yang hamil, ada fidyah, ada puasa dan fidyah. Allahu a'lam bishawab. Akan banyak khilaf ulama. Orang yang puasa itu kalau dibatalkan dengan sengaja, hati-hati, dosa besar. Orang yang puasa, contoh terakhir ini, anak puasa, ada utang puasa, masuk di Ramadan sebelah, masuk di Ramadan setelahnya, ada 3 hari utang puasa anak.
tiba-tiba masuk lagi Ramadan. Sengaja anak macam ini, ulama mengatakan harus diqadha plus fidyah. Ada hukuman, ada kafarat. Walau ada yang mengatakan lagi cukup diqadha. Anak pribadi mengatakan ada hukuman memang harus diqadha dan di fidyah. Hati-hati. Ibu-ibu yang lagi halangan, hati-hati. Oh biarlah tinggal 3 hari 4 hari tidak boleh. Kecuali memang lagi uzur. Orang yang bayar fidyah itu boleh dua, yang sakit dan yang kedua apa? Yang tua renta ya, bukan tua gagah, sehat, olahraga, berduit banyak, jangan. Bukan itu. Yang tua renta yang sangat susah untuk beraktivitas. Yang kedua, mereka yang sakit yang sangat tidak mungkin atau kecil kemungkinan mereka sembuh dari sakitnya. Selesai. Kalau masih gagah, jangan coba-coba untuk bayar fidyah. Cepatan, badan besar. Ya, makan kuat, kawin negara. Ini kebalikannya. Jadi bapak mengatakan Ramadan ini as-saum Ramadan memang dihiasi dengan amalan sunnah, sholat tarawih, baca Quran, dan yang istimewa apa? Bayar zakat atau sedekah. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Allahu a'lam bishawab. Lanjut, boleh lanjut? Semangat ibu-ibu tadi. Masya Allah. Fasihnya itu qauliyah, fi'liyah. Baik. Kita bahas tadi kan, apa arti qaul? Benar tadi. Apa itu qaul? Perkataan. Apa fi'liyah? Perbuatan. Contoh, sunnah Nabi Muhammad qauliyah, Nabi Muhammad banyak mengucapkan istighfar. Fa inni atubu fil yammi mi'ata marrah. Satu hari Nabi itu 100 kali istighfar Nabi Muhammad. Nabi Muhammad yang tidak punya dosa. Kalau kita banyak dosa tak? Nabi Muhammad yang sedikit tidur. Kalau kita dikit-dikit, ngaku galau kan? Itu Nabi Muhammad SAW. Sunnah qauliyah banyak, istighfar, solawat, Al-Quran dan yang sebagainya. Fi'liyah, sunnah gerakan Nabi Muhammad SAW itu kalau berjalan cepat. Dalam hadis Rasulullah SAW, Nabi Muhammad kalau jalan seperti menuruni gunung atau bukit. Subhanallah Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad hobi untuk bergulat. Yang tua jangan coba-coba bergulat. Kaget jadi ulat. Jadi banyak keutamaan Nabi Muhammad. Pak Ali jangan coba bergulat, bahaya. Susah gulat itu, tulang gitu. Jadi ibu-ibu banyak sunnah Nabi Muhammad SAW, tapi yang paling afdol adalah sunnah yang dikerjakan sedikit tapi terus menerus, disebut dengan istiqomah. Lebih susah daripada istri 3. Ya ibu-ibu ya. Baik, lanjut dulu sudah Pak Ali. Terakhir kita mungkin bahas al-qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana habis ya? Bagaimana seorang imam membaca surah Al-Qadar bil haq bit tajwid? Inna harakat. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Bukan qad. Sama kayak ini. Idza jaa nasrullahi wal. Nah, itu yang salah. Fat. Lihatlah di akhir ada huruf fathah. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ada huruf ha. Nah, maka dari itu wal asr atau wal as. Kenapa di wal asr? Karena ada huruf ra. Wal asr. Innal insana lafi khusr, bukan khus. Salah kalau khus. Ya. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawa. Nah, ini yang banyak salah para imam, wa tawasaw bis sabr.
dibantolkan pakai kol-kola, sob salah ren. Wa tawasau bis sabr. Jangan sobri. Wa tawasau bis sabr. Rusak sobri. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. 1, 2 mulai. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ayat kedua, wama. Nah, wama ini ada 6 harokat. Wama adraka ma lailatul qadr. 1, 2 mulai. Wama adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri bukan ho, khairum. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Syahr bukan syahr. Apa arti syahrun? Bulan. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. 1, 2 mulai. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Ada nak nyoba? Sebelum kita tutup 2 ayat lagi. Ada nak nyoba? Tidak ada? Kita lanjut. Lanjut bagi kita. Tanazzalul malaikatu warruhu. Bukan ruhu, tapi ruhu. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni. Bukan biizni, biizni. Huruf dha. Biizni rabbihim min kulli atau amr. Karena ada huruf ra di akhir. Sama-sama wahid, itsnan, tsalatsa. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta. Bukan mato. Kenapa dia mato? Karena qalqala. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Bukan matola'il. Apalagi mato kita, bukan. Matla'il fajr. Kalau ada yang masih inna anzalnahu fi lailatul qadr, tak belajar tajwidnya. Wa ma adraka ma lailatul, tak belajar. Wal as, tak ada wal as. Wal asr, wal fajr, idza jaa nasrullahi wal fath. Jadi surah Al-Qadr kita pastikan lailatul qadri khairum min. Apa artinya? Lailatul qadri, malam Lailatul Qadar khair, lebih baik min alfun 1000, lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau kita kisarkan 1000 bulan sama dengan sekitar 82 atau 83 tahun. Kita baca bab apa? Alif Lam Mim, lebih baik daripada 83 tahun. Ustaz, kapan hari itu? Malam Lailatul Qadar tidak ada yang tahu kapan, tapi biasanya cari di 10 hari terakhir Ramadan. Banyak orang sekarang bukan dunia perquranan, tapi dunia perkuean di 10 hari terakhir Ramadan. Kue maksubah 12 jam, kue lapis di alo-alo 10 hari terakhir Ramadan. Hilang dunia Quran, soft masjid semakin di depan. Yang tinggal hanya pemain-pemain inti. Cadangan tak di rumah dia solat. Allahu a'lam, solat apa tidur. Di bapak ibu-ibu ini terakhir nak katakan sini sampaikan. Ramadan bulan Al-Quran. Ada zakat fitrah untuk kita kembali ke fitrah. Anak pribadi menganjurkan bapak ibu fitrah. Memang ada ulama mengatakan boleh untuk fikih kontemporer, boleh untuk duit.
Tapi lebih afdolnya make makanan pokok, yaitu kalau di Indonesia dengan beras. Kalau di Papua dengan sagu, tergantung situasi dan kondisi. Ada lagi sebelum ditutup? Masya Allah. At-takatsur. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur. Thur. Hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim. Latarawun. Nah, ya benar. Thumma latarawunnaha 'ainal yaqin. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Dan inilah surah At-Takatsur. Ingat Bapak Ibu, imam tarawih lebih afdol membaca surat yang pendek. Nabi Muhammad kalau sholat sendiri itu bisa banyak ayat, tapi zoewean maka yang paling afdol adalah paling singkat, yang paling membuat jamaah ringan. Ini dah baca Al-Baqarah 20 ayat. Jadi yang terakhir, Ramadan sebentar lagi, Ustaz pribadi. Nah, sikot lagi mungkin. Di surah Atin yang terakhir itu sin apa son? Oh, bagus ini. Alaihissallah. Iya. Nah. Yang saya dengar kan alaihissallah. Nah, aku apa alaihissallah atau alaihissallah? Oke. Alaihissallah huruf sin sa. Sa dulu ya. Sa. Sallah. Ada lafzul jalalah. Bukan sallah. Sallah. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Sa. Ya, baik, barakallahu fikum. Ustaz, minta maaf kalau ada salah. Mudah-mudahan kita akan bertemu lagi di Maret tanggal 1 subuh, kajian subuh insyaallah, dan mudah-mudahan Allah akan sampaikan dalam Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, roh dan jasad, dan insyaallah yang hadir di sini akan Allah mudahkan untuk memahami ayat-ayat Tuhan Al-Qur'an. Amin Allahumma. Tutup dengan doa khatmil Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir kalam, barakallahu fikum, sahallallahu umurakum, Allahumma syfa'na bi syafa'atil Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.